Baik, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal SDK Manager. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu SDK Manager, SDK Platform, dan juga SDK Tools. Untuk SDK Manager, itu adalah salah satu fitur di Android Studio yang kita gunakan untuk mengatur isi SDK. Nah, di SDK Manager ini kita bisa menginstal versi Android tertentu, memperbarui build tools, dan juga bisa menambahkan emulator atau platform baru. Nah, jadi ini semacam tempat untuk mengelola semua file SDK Android. Lalu untuk SDK platform, yaitu komponen dari SDK yang isinya API dan sistem Android versi tertentu. Contohnya yaitu Android 13 atau bisa disebut API level 33. Jadi SDK platform ini penting karena tiap aplikasi Android harus dibuat berdasarkan API level tertentu agar bisa berjalan di versi Android yang diinginkan. Lalu untuk SDK Tools itu adalah kumpulan alat bantu untuk membangun, menjalankan, dan juga menguji aplikasi. Contohnya yaitu seperti ADB atau Android Debug Bridge, itu untuk menghubungkan Android Studio ke HP atau emulator. Nah, jadi Android Tools itu adalah alat bantu teknis untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya kita lanjut untuk praktikum menginstal SDK Manager. Di sini saya sudah membuka Android Studio. Kita klik File, New, dan kita klik New Project. Ini kita pilih yang empty activity, lalu next. Kita beri nama aplikasinya. Sudah. Ini bahasanya betul Java, dan kita bisa memilih minimum SDK-nya. Di sini saya memilih yang versi paling kecil, yaitu Android 4,1 atau Jelly Bean. Lalu kita finish. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kita tunggu menunya muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik yes. Nah, di sini kita akan melakukan setup pada SDK Manager-nya. Kita klik Tools, lalu pilih yang SDK Manager, kita klik. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita bisa memilih versi Android-nya. Saya pilih yang Android 11. Ini sudah saya centang. Ini untuk SDK platformnya. Lalu kita masuk ke SDK Tools. Pada SDK Tools ini saya akan memilih Android SDK Build Tools yang API 30.0.2. Dengan cara kita klik Show Package Detail. Nah, ini sudah saya centang, sudah terpilih. Lalu saya juga mencentang Android Emulator Hypervisor Driver, ini juga perlu. Lalu Android SDK Platform Tools sudah saya centang, dan juga Google USB Driver. Nah, kita bisa OK. Jika itu sudah, kita juga perlu untuk mengganti coding pada Gradle. Kita klik Gradle Script, lalu kita pilih yang build Gradle module. Kita klik 2 kali. Nah, munculnya seperti. Nah, ini akan saya ganti dengan coding versi saya yang sudah menyesuaikan setup SDK Manager tadi. Ini sudah saya siapkan codingannya. Kita bisa copy saja.
Seperti ini tampilan codingnya. Untuk penjelasan coding Gradle-nya yaitu pada bagian plugin ini memberitahu Gradle bahwa modul ini adalah aplikasi Android, bukan library. Lalu pada bagian Android Compare SDK versi 30 ini untuk menentukan versi SDK yang dipakai untuk membangun aplikasi. Pada bagian Application ID ini untuk ID yang dipakai di Play Store. Lalu untuk min SDK version ini yaitu versi Android terendah yang bisa menjalankan aplikasi kita. Untuk target SDK ini adalah versi yang dioptimalkan untuk aplikasi kita. Untuk version code 1 ini adalah nomor versi internal yang dipakai sistem untuk tahu versi mana yang terbaru atau untuk update. Lalu version name 1.0 ini adalah nama versi yang terlihat oleh pengguna. Kita masuk ke build types. Pada build types ini adalah bagian untuk mengatur tipe build aplikasi. Nah, pada baris unify enable ini fungsinya untuk tidak mengecilkan kode agar mudah dibaca saat pengujian. Pada proguard files ini fungsinya untuk file aturan untuk proguard alat yang menyamarkan dan mengecilkan kode saat rilis. Pada bagian dependensi ini adalah berisi daftar library yang digunakan pada aplikasi. Untuk implementation Android ini baris ini fungsinya untuk menyediakan kompatibilitas, jadi aplikasi kita ini bisa berjalan pada Android versi lama. Lalu untuk baris kedua ini untuk menyediakan komponen UI modern seperti button, text input, dan juga snack bar. Untuk yang ketiga ini adalah untuk membuat desain tampilan yang fleksibel dan juga responsif. Jika sudah seperti ini, kita bisa mensinkronkan codingan ini. Kita klik pojok atas, lalu kita klik yes. Nah, jadi pada proses sinkron Gradle ini, Android Studio akan membaca semua pengaturan file build Gradle. Dia akan memeriksa apakah semua library, versi SDK, dan juga plugin sudah lengkap, lalu mengunduh apapun yang belum ada jika perlu, dan juga menyiapkan proyek agar berjalan tanpa error. Jadi ini adalah proses Android Studio untuk mengecek dan menyiapkan bahan dan alat agar aplikasi bisa dibangun. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.